warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Dialog in Economic 2024 episode keempat bersama aku Rizka Febrianti, dan di sebelah aku sudah ada narasumber kita yang luar biasa. Itu ada Uni Helin. Halo Uni. Halo Rizka. Mungkin boleh disapa-sapa dulu teman-teman kita, Un. Halo teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman udah ada penasaran nih, siapa sih narasumber kita kali ini gitu. Mungkin ini boleh perkenalan diri dulu. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Heliana Zaluko. Teman-teman bisa manggil aku Helin. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi, dan pada saat ini di angkatan 20. Oke, berarti Uni angkatan 20 sekarang ya? Iya. Mungkin kesibukannya itu lagi skripsian tentunya skripsian, ya. semester akhir ya. Iya, benar sekali. Mungkin Uni apa kabar gitu kan hari ini, apakah ada sehat atau mungkin dari suaranya itu udah kelihatan kurang fit gitu ya, Un? Untuk kabarnya baik, cuman mungkin emang suaranya sedikit sesak dan agak hilang-hilang. Iya, oke, berarti aman kan, Un? Aman Rizka. Oke. Terus gimana nih perjalanan menuju ke sini? Apakah ada kendala atau gimana gitu, Un? Oke, untuk perjalanannya lancar dari rumah ke sini, cuman mungkin karena cuacanya yang kurang mendukung aja sih. Iya, benar sekali. Cuaca kali ini emang benar-benar kayak lagi hujan gitu ya. Oke. Terus tadi Uni angkatan 20 lagi skripsian ya, Un? Iya. Apakah ada kegiatan lain gitu, Un, selain skripsian nih gitu? Apakah ada kesibukan yang lain gitu, Un? Oke, untuk sekarang aku lagi sibuk sebagai liaison officer juga di PMM 4 sebagai LO. Oke. LO di PMM. Iya, di Universitas Andalas. Oke, Un. Mungkin agak sedikit menarik gitu karena aku belum tahu juga ya, kemarin kayak pertama kali dengar gitu. LO PMM yang keempat gitu. Mungkin Uni bisa jelasin nih sama teman-teman juga gitu kan, apa sih gitu. Oke. LO itu merupakan narah hubung dari dosen ke mahasiswa dan nantinya yang bakal ngebantu dosen sebagai semacam asisten dosen gitu. Oh iya. Okay. Nah, jadi kebetulan di PMM ini ada mata kuliah namanya Modul Nusantara dan nantinya yang mempersiapkan dan membantu dosen itu adalah LO sendiri, seperti itu Rizka. Oke, Un. Tapi kalau masuk LO ini apakah ada persyaratan, ada tes-tesnya juga nggak sih, Un? Atau emang karena kita udah PMM terus kita bisa langsung jadi LO-nya gitu, Un? Oke. Jadi kebetulan aku udah ngikutin PMM itu PMM batch 2 ya di tahun 2022. Jadi ketika teman-teman pengen jadi LO itu memang persyaratannya harus pernah mengikuti PMM sebelumnya. Tetapi ketika ikut LO dan ingin menjadi LO itu kita tes dulu. Jadi tesnya langsung di UNAN. Berarti harus melewati fase-fase, emang ada tesnya juga gitu ya. Berarti nggak sembarangan nih teman-teman untuk jadi LO di PMM gitu. Oke, mungkin kita udah ada bahas sedikit nih teman-teman mengenai PMM gitu kan. Mungkin langsung aja nih, Un. Kenapa sih Uni memilih PMM dari kegiatan MBKM kita yang ada gitu? Kenapa Uni memilihnya jadi PMM gitu, ikuti program itu? Oke, seperti kita ketahui Kampus Merdeka atau MBKM itu banyak ya program-programnya. Cuman kebetulan pertama sekali program yang aku ketahui itu PMM ini. Jadi menjadi salah satu alasan aku kenapa aku memilih PMM dari beberapa MBKM yang ada. Dan kebetulan waktu itu Kaprodi kita itu ngirim gitu awalnya di grup WhatsApp kita, grup angkatan. Nah, jadi ketika aku cek, ada nih MBKM yang bertukar sementara gitu, 1 semester. Jadi kenapa nggak dicoba gitu? Karena sebelumnya juga aku pernah pengen ngedaftar di kampus selain UNAN ya sebelumnya. Jadi menjadi salah satu aku, kenapa enggak ketika aku mencoba, sebelumnya kan udah menjadi wishlist kampus yang pengen aku jadi mahasiswa di sana gitu. Benar sekali. Atau ada dari teman-teman gak sih yang ngasih tahu
kalau benar kalau kita ikut PMM gitu atau cuman karena Uni taunya dari dosen aja gitu, atau ada sebelumnya Uni juga udah ada dapat informasi gitu kan? Oke, sebelumnya benar-benar memang dari grup itu ya, tetapi karena teman-teman juga ada beberapa yang pengen ikut gitu ya, udah jadi pengen daftar juga gitu. Oke. Terus Uni PMM-nya di universitas mana dapatnya nih, On? Aku di Universitas Pajajaran Unpad Bandung. Oke, menarik juga teman-teman. Ini di Unpad ya, Bang. Kayak univ yang diidam-idamkan juga gitu kan. Atau ini univnya termasuk wishlist Uni sebelum ke Unan gitu nggak sih? Iya. Oke. Berarti udah ada kecapean lah dikit gitu kan ya, walaupun kayak 6 bulan ya, Un? Iya, 6 bulan, 1 semester. 1 semester, oke. Jadi mungkin untuk kita bisa lolos di PMM ini kan, Un, mungkin itu persaingannya kayak ketat gitu nggak sih, Un? Karena emang benar-benar mahasiswa yang terpilih gitu biar masuk ke PMM. Jadi gimana sih Uni ngikutin step by step persaingannya gitu, atau ada tesnya atau kayak persiapan dokumennya gitu, Un? Ada nggak? Iya, kita awalnya yang pertama sekali itu mesti riset dulu sih. Kenapa aku bilang harus riset dulu? Karena ada nggak jurusan kita di tempat pilihan yang kita mau. Takutnya ketika kita memilih di kampus yang kita pengen, tapi jurusannya nggak ada. Jadi mata kuliahnya kan nanti nggak bisa dikonversi ya, Rizka ya. Nah, terus untuk persaingan karena ya cukup ketat ya, karena dari Sabang sampai Merauke itu bisa ikut gitu, dan teman-teman semua nggak ada larangan. Yang penting persyaratannya itu IPK-nya 2,8. Terus belum pernah mengikuti PMM juga. Nah, jadi ketika mengikuti PMM itu nantinya itu ada kuota-kuota juga. Jadi tergantung maksudnya di kampus-kampus itu mereka menetapkan beberapa kuota-kuota. Jadi sebaiknya kita emang harus lebih cepat untuk ngedaftarnya, karena takutnya kuota yang ada di kampus itu penuh gitu, Rizka. Mungkin itu aja sih buat atau yang kemarin Uni ada tesnya nggak? Untuk tes ya, itu kita 2 tes. Yang pertama itu seleksi berkas. Jadi ada beberapa berkas yang teman-teman harus persiapkan nih. Seperti SPTJM itu surat pertanggungjawaban mahasiswa. Terus teman-teman harus persiapkan transkrip, terus KTP, BPJS, dan membuka rekening. Jadi kan nanti ada pakai akomodasi gitu ya yang diberikan sama kampus Merdeka ke kita. Jadi itu masuk ke rekening yang harus kita buat. Nah, untuk di angkatan aku sendiri itu wajib membuka rekening BRI atau BSI. Tetapi di angkatan batch 4 ini aku sempat diskusi juga nih sama teman-teman PMM 4. Mereka bilang harus buka rekening mandiri. Jadi kayak tiap-tiap batch itu berubah-ubah gitu, Rizka. Nah, terus juga harus membuka BPJS. Jadi nanti teman-teman itu dibayarin gitu BPJS-nya. Terus kayaknya harus punya keterangan sehat, surat keterangan sehat sama scan tanda tangan. Itu aja sih persyaratannya. Terus yang kedua tahapnya setelah nanti lolos berkas kan itu keluar ya jadwal kita ujian. Nah, kalau misalkan nggak lolos itu nggak dapat jadwal ujiannya. Nah, jadwal ujiannya itu tes kebinekaan namanya. Jadi itu teman-teman udah nanti di email dan ada jadwal sama passwordnya, dan accountnya itu juga dibuat sendiri. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan udah dapet tes sesuai jadwal, dan nantinya nunggu lagi pengumumannya lolos atau enggak gitu. Menarik juga sih. Mungkin dari teman-teman nih ada yang agak-agak udah tertarik nih, tapi mereka nih kayak mikir nanti pembiayaannya gimana gitu kan, karena itu pembiayaan itu kayak emang penting lah gitu ya, Un. Mungkin ini bisa kasih info gimana sih pembiayaannya gitu. Aku jelasin sedikit di angkatan aku ya, di batch 2. Jadi kalau di batch 2 itu PP kita pulang pergi tiket pesawat itu dibayarin nih teman-teman. Dibayarin ya teman-teman. Ditanggung ya. Terus juga kita dapat akomodasi, itu akomodasi tempat tinggalnya sama uang makan itu 1,2. Jadi pembagiannya 700.000 untuk uang saku, 500.000 lagi untuk akomodasi tempat tinggal. Bentar, Un, ini per bulan atau 700.000 tuh 6 bulan per bulan kan? Per bulan. Per bulan. Iya, per bulan. Nah, terus di angkatan aku juga dapat bayaran UKT. Jadi pembayaran UKT ini seperti ini. Kayak ketika teman-teman punya UKT di atas 2,3, jadi lebihnya itu dibayarin.
Jadi misalnya kayak aku kan mandiri ya. Jadi aku 6 juta. Jadi karena aku di atas 2,3 UKT-nya, jadi dibayarin gitu. Tapi 2,3-nya aku bayar sendiri, lebihnya dibayarin gitu. Berarti kalau misalnya teman-teman yang UKT-nya 2,3 ke bawah itu kayak yang SB gitu kan, sama SN kan mungkin UKT-nya 2,3 lah, yang paling tinggi itu 2,7. Berarti mereka nggak dapat pembiayaan UKT dong? Nggak dapat. Nah, juga sedikit informasi nih Rizka, untuk di batch 4 ini itu beda sistemnya. Jadi kalau di batch 4 ini mereka cuma dapat tiket pesawat PP, terus mereka dapat termin 2 kali. Termin ini sekali terminnya 4,5. Jadi 2 kali termin berarti 10 juta nih. Iya, 10 juta berarti ya. Jadi 2 kali termin, sekali terminnya 4,5, 2 kali terminnya pas nanti pulang itu 4,5 juga. Tapi mereka nggak dapat pembayaran UKT untuk di angkatan mereka. Atau mungkin karena udah rame gitu ya, ikut juga kan banyak peminatnya ya. Kemudian kan Uni udah ngejalanin nih PMM di Universitas Unpad gitu ya. Terus udah pulang nih lagi ke Unan, gimana sih transkrip nilainya gitu Un? Apakah itu berjalan lancar atau susah secara gitu kan? Kadang di situ mata kuliahnya beda lagi sama yang di kampus kita gitu Un. Untuk mata kuliah memang kita ngambilnya 20 SKS ya. Untuk MPKM, semua MPKM 20 ya. Jadi ketika aku di Unpad juga aku cuma bisa ngambil 20 SKS. Jadi untuk transkrip nilai sendiri kebetulan di angkatan aku dan kebijakan jurusan itu beda-beda ya teman-teman. Iya, benar sekali. Jadi kadang ada beberapa jurusan yang mata kuliah wajibnya nggak boleh dikonversi atau nggak bisa dikonversi gitu. Tapi kebetulan di angkatan aku waktu itu untuk mata kuliah wajib itu dikonversi. Nah, jadi dia kan ada 20 SKS. Untuk mahasiswa merdeka, kita itu wajib ngambil mata kuliah namanya modul Nusantara. Jadi 20 SKS dikurang 4 SKS ada 16 SKS ya. Jadi 16 SKS ini teman-teman boleh ngambil matkul wajib dan mata kuliah peminatan. Untuk aku dan di angkatan aku, di jurusan aku, itu aman sih buat konversinya. Karena emang di awal sebelum aku ikut PMM, memang kita harus tanyakan terlebih dahulu nih teman-teman. Apakah matkul wajibnya bisa dikonversi atau enggak, karena setiap jurusan itu bakal berbeda-beda. Dan setiap tahunnya itu kebijakannya juga berbeda ya. Berganti-ganti ya. Benar sekali. Terus ini Uni kan berarti 16 SKS ya jadinya. Terus Uni ngejar SKS yang lainnya gimana nih? Mungkin teman-teman ada yang nanya gitu kan. SKS-nya ada beberapa yang tinggal gitu. Apakah bisa dikejar di semester 7 atau gimana gitu? Kebetulan untuk di PMM angkatan aku waktu itu aku di semester 5 ya berarti. Nah, dan sebelumnya untuk aku ketika mengikuti perkuliahan itu selalu full ngambil 24 SKS. Jadi yang aku kejar pun berarti cuma sisa 4 SKS ya, dari yang karena ikut kampus mereka cuma 20 tuh. Jadi nggak terlalu banyak yang harus aku ambil lagi di semester 6 gitu. Jadi fine aja sih buat di aku, karena di akunya juga nggak pernah ketinggalan mata kuliah, selalu full ambil 24. Berarti nggak ada yang ketinggalan juga sih SKS-nya, berarti aman ya teman-teman. Un, mungkin kita udah banyak bincang juga ya Un, udah dari konversi nilainya, udah kuliahnya gitu kan. Mungkin ada nih dalam setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada tantangannya, rintangannya gitu. Iya, benar. Apakah Uni ada merasakan itu gitu? Untuk tantangan sendiri aku ketika mengikuti PMM yang pertama sekali itu izin orang tua ya. Karena mungkin aku anak cewek dan anak terakhir juga, jadi belum pernah ngerantau juga, jadi mungkin ya ada ketakutannya dari orang tua. Paling itu cuman ketika kita bicarain dan diskusi lagi sama orang tua kan tujuannya juga baik buat pendidikan, jadi orang tua aku juga ngedukung akhirnya. Terus ketika mengikuti PMM paling ada beberapa culture shock ya, karena kan kita beda ya dari Sumatera ke Jawa. Jadi ada beberapa culture shock dan paling kangen sih sama keluarga, saudara. Karena sebelumnya aku juga belum pernah ngerantau. Jadi homesick banget waktu itu. Uni, mungkin teman-teman udah
banyak juga gitu ya kita bincang-bincang ya gitu Un. Jadi mungkin kita masuk ke sesi Uni kasih closing statement lah sama teman-teman kita gitu, apa sih saran atau tripsnya biar bisa masuk ke PMM gitu. Mana tahu teman-teman kita ada yang tertarik gitu kan ya, biar bisa masuk ke batch 4 ya sekarang Un. Ya, untuk selanjutnya batch 5. Nah, berarti batch 5 4 lagi sedang berjalan. Oh iya. Oke, mungkin kita udah banyak bincang-bincang juga ya Un. Kayaknya penonton kita ada yang tertarik juga nih sama PMM gitu. Uni boleh kasih dong sarannya gitu buat mereka yang tertarik gitu Un. Oke, buat teman-teman yang sekarang berada di PMM batch 4, tetap semangat buat kuliahnya, buat ngejalanin ke depannya, dan sebentar lagi juga bakal balik ya ke kotanya masing-masing. Dan buat teman-teman yang mau mengikuti PMM di batch 5, semangat dan jangan ragu buat daftar, karena pengalaman itu yang nomor 1 ya, dan juga teman-teman nantinya bakal banyak hal-hal baru yang bakal diikutin. Jadi jangan menyerah dan tetap semangat. Oke. Teman-teman, sepertinya ini udah episode terakhir gitu ya Un. Kita bincang-bincang udah banyak juga ya Un. Jadi buat teman-teman yang ingin ngikutin PMM tetap semangat. Udah dikasih juga sama Uninya sarannya dan udah dengar juga podcast kita kan kali ini gitu. Mungkin sampai di sini aja dulu Un podcast kita, bincang-bincang kita hari ini gitu. Belum. Oke Uni, karena kita udah banyak bincang-bincang juga nih dari tadi gitu. Terus penonton juga udah dapat informasi yang sangat luar biasa dari Uni. Aku mau ucapin terima kasih kepada Uni sudah luangkan waktunya bisa datang di podcast kali ini. Sama-sama Rizka. Oke. Mungkin sekian dulu, aku Rizka Febrianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.